Ketua Tim Kesehatan Relawan Jokowi Ma'ruf, ini maksudnya gimana? Ke waktu itu kan sebagai tim sukses saja. Izin Oke. majelis, pertama kami menyampaikan keberatan terlebih dahulu untuk posisi dari ahli. Nah, Bapak jadi Ketua KI terus jadi relawan Pak Jokowi? Sebetulnya bukan sebagai relawan, bernama X, kemudian pernah punya presiden bernama X, punya itu dengan segala latar belakangnya. Kasus ini nggak perlu berlarut-larut. Ketika subjek itu kemudian secara terbuka menunjukkan ijazahnya, kemudian UGM selaku Dengan menyatakan belum ada, ini seperti menghindari dari tanggung jawab. Saudara ahli, apakah memiliki keahlian di bidang undang-undang perlindungan data pribadi? tidak. Tidak ya, berarti Tapi saya kaget juga, ya. Ini memperlihatkan kredibilitas pemimpin, ya kan? Mohon maaf nih. Ya tadi jadi deklarator tim Pak Jokowi. Saya nggak baca Jokowi karena saya terbiasa sebut nama pakai Pak ya Pak. Gubernur pada saat itu Pak Jokowi, Ya, iya kan? Terus Bapak tiba-tiba jadi deklarator dukungan politik, iya kan? Terus Bapak sekarang menggugat soal ijazah. Bapak terlalu membingungkan sebagai seorang saksi, sebagai seorang ahli, bicaranya seperti pihak. Jadi sebelum saya bicara sama ibu-ibu terhormat majelis, Bu Ketua, Bu anggota majelis, saya izin menyampaikan ini secara terbuka karena ini fakta persidangan. Saya tidak bisa menerima persaksian Bapak sebagai ahli. Untuk ahli Pak Yulianto ya, sehat Pak? Ya, berkenan diambil sumpahnya. Muslim ya Pak ya? Ya, silakan. Pak Yulianto, mohon diikuti yang saya lafalkan. Demi Allah, saya bersumpah sebagai ahli akan memberikan keterangan sesuai dengan apa yang didengar, dilihat, atau dialami sendiri dengan sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Terima kasih. Baik, Pak Yulianto Widira Harjo, SEMSI. Ya. Pak, silakan diceritakan atau disampaikan biar pihak termohon juga tahu mengenai latar dari Bapak terkait sidang ini. baik, terima kasih Ketua Majelis Komisioner. Perkenalkan, nama saya Yulianto Widira Harjo, SMSI. Pendidikan saya S1-nya adalah manajemen, S2 adalah administrasi. Saya pernah menjadi Ketua Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta tahun 2016. Sehingga dalam persidangan kali ini saya merasa bahwa sebagai ahli saya cukup kredibel untuk menjadi ahli dalam persidangan antara Bon Jovi versus UGM. Saya rasa itu perkenalan singkat saya. Terima kasih, Ibu Ketua. Baik, saya minta identitasnya Pak, silakan KTP-nya. Ya. Silakan. Majelis, saya persilakan kalau ada yang ingin digali dari ahli. Saudara ahli, berarti saudara ahli mengandalkan dalam keahliannya itu jejak rekam sebagai Ketua Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta ya. Benar. Jadi untuk akademik dianggap tidak terkait yang jadi Tidak basis terkait. ya. Betul. Lalu kemudian ada pengalaman organisasi 2018 sampai sekarang Ketua Tim Kesehatan Relawan Jokowi Ma'ruf. Ini maksudnya gimana? Ke waktu itu kan sebagai tim sukses saja. Oh, berarti Hanya relawan aja, ya. Siap. di sini soalnya 2018 sampai sekarang. Oh, maaf, itu sebetulnya hanya pada proses pilpres saja. Oh, Mungkin saya- salah ketik aja, saya kan hanya mengambil Ya, yang ini kemarin aja. saya Ya, saya verifikasi juga nih ya. betul. Karena kalau sampai sekarang berarti bias nanti. Betul. Lalu kemudian sebagai 2013-2014 sebagai deklarator pendiri Sekretariat
nasional Seknas, Jokowi. iya betul. Oh ya. Ini ada bias nggak Pak terkait jejak rekam Bapak? Sebetulnya tidak, karena pada proses itu kan hanya ketika menjadi keinginan kami waktu itu kan adanya kepemimpinan baru di Republik Indonesia yang cukup baik kita nilai. Oleh karena itu maka kita berkumpul dengan beberapa kawan waktu itu, dan rata-rata memang kelompok independen sebetulnya dari lembaga-lembaga independen. Kami sama-sama mendirikan Seknas, Sekretariat Nasional Jokowi. Ya. Begitu. Ini saya perlu tanya karena Bapak sendiri yang nyantumin ini ya, saya nggak browsing ya. Betul. Jadi Bapak sendiri yang nyantumin dan kami mungkin tidak saya seleksi lagi ya. Pokoknya saya sebut CV nggak lama apa-apa. saya. Maksudku misalnya ini Bapak cantumkan, ini juga harus jadi tanggung jawab kami memastikan Bapak memberikan pandangan sebagai ahli dan Siap. stress up-nya basisnya yang mana gitu kan? Ya. Ya, makasih. Saya persilakan pihak termohon jika ada yang ingin digali, silakan. Izin majelis, pertama kami menyampaikan keberatan terlebih dahulu untuk posisi dari ahli, walaupun tadi sudah dibilang tidak sampai sekarang tim relawan Jokowi Ma'ruf, tapi kami tetap keberatan, dikhawatirkan ada sesuatu yang konflik interest di dalamnya. Mohon untuk dicatat keberatan kami ini. Ya, keberatannya dicatat. Namun majelis akan tetap mendengarkan keterangannya. Nanti menjadi pertimbangan majelis apakah kemudian ada konflik interest dari statement yang diberikan sehingga tidak dimasukkan sebagai pertimbangan majelis, gitu ya. Ada yang ingin disampaikan? Mungkin untuk pertanyaan majelis diserahkan dulu kepada pemohon karena yang menghadirkan kita juga ingin tahu dalam kapasitas keahlian apa saudara ahli ini dihadirkan. Terima Oke, kasih. baik. Saya persilakan dari pihak pemohon. Ya, kami meminta Saudara Yulianto ini karena beliau pernah menjadi Ketua Komisi Informasi Jakarta tahun 2012 sampai 2016. Jadi beliau memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam menghadapi persoalan permohonan informasi, gugatan informasi publik, itu satu. Yang kedua sebenarnya walaupun mungkin tidak terkait langsung, beliau juga mengikuti proses dulu sebagai personal proses pencalonan Jokowi ketika mencalonkan menjadi gubernur. Jadi komposisi itu akan menarik untuk kita dengar di sidang ini, untuk kita memberikan bukan saja pengetahuan dan pengalamannya sebagai ketua Komisi Informasi, melainkan juga isu-isu mengenai pencalonan pejabat publik. Itu. Jadi pemohon ini saksi fakta atau ahli? Karena harus dibedakan. Oh, nggak bisa. Di situ ada rekan mungkin bisa membantu menjelaskan juga. Sebagai ahli ya? Ya. Ya. Saya, ya izin Bu Ketua, Ya. saya berdasarkan data yang Bapak sampaikan ya, saya mau tanya lagi. Bapak Ketua KI Jakarta Ya. 2012 sampai 2016. Ya, mohon maaf sedikit saya ralat, yaitu 2012 karena kan di KI periode kepemimpinan itu kemudian dibelah kan. Oke. Paham kan? Ya, Ya, enggak, maksudnya di KI-nya 2012 Ya, sampai oke. 2016. 2012 Satu sampai periode kan? 2016. Ya, Berarti betul. oke, saya acu yang Bapak sampaikan. Ya. Berarti Bapak Komisioner KI Jakarta. KI ya. Oke ya. 2012 2016. sampai 2016. Betul. Di antara itu ada momen pemilu. Ada momen pemilu. Tahun berapa? Momen pemilu itu Pilpres 2014. Nah, Bapak jadi ketua KI terus jadi relawan Pak Jokowi. Sebetulnya bukan sebagai relawan. Waktu itu kita diajak, ada saya, ada Dono. Enggak, Mohon maaf ya. Mohon maaf. Enggak, saya langsung aja, enggak usah Ya. cerita.
di yang jejak rekam yang Bapak cantum sendiri 2013, 2014, Iya, Bapak deklarator pendiri Sekretariat Nasional Jokowi. betul. Deklarator. Ini piye nih Pak? Iya, karena waktu Apa itu Bapak hanya keinginan komisioner dari KI? Seknas, tapi saya tidak aktif di dalam lembaga tersebut. Nggak aktif tapi jadi deklarator. Hanya deklarator aja. Deklarator pencalonan presiden kan? Bukan deklarator pencalonan presiden, deklarator Pendiri. Sekretariatnya. relawan. Deklarator organisasi relawan. Bapak deklarator Sekretariat Nasional Iya, yang isinya relawan semua, relawan, ya, relawan semua. termasuk politisi, ya kan? Pasti kan? Iya, Tapi Bapak nggak ikut relawannya? nggak ikut, kan yang sebagai deklarator aja memicu aja untuk pendirian satu deklarasi Seknas. Oke, Itu saya aja. nggak mau menerjemahkan dan menginterpretasi yang Bapak sampaikan ya. Siap. Cuma saya harus buka ini. Jadi Bapak pada saat menjadi komisioner, Bapak juga sebagai deklarator Sekretariat Deklarator. Nasional. Iya, hanya Ya, deklarator aja. ini jadi fakta persidangan Bu Ketua. Makasih. Baik. Nah, itu. Baik Pak, silahkan Bapak paham ya terkait sengketa informasi hari ini, apa informasi yang diminta oleh pemohon kepada pihak termohon ya? Paham. Ya, bisa Bapak ceritakan apa yang mungkin Bapak bisa memberikan masukan gambaran terkait sidang ini? Baik, terima kasih. Ini bukan pertama kali saya menjadi ahli pada sidang Komisi Informasi Sengketa Informasi Publik. Sebelumnya ketika termohon Bonatua Silalahi dengan lembaga kearsipan, saya pun menjadi ahli di dalam sidang sengketa tersebut. Dan ahli saya memang adalah ahli keterbukaan informasi publik. Gitu. Nah, berkaitan dengan sengketa informasi publik yang diadukan oleh Bon Jovi kepada UGM mengenai beberapa dokumen-dokumen yang dimintakan oleh Bon Jovi selaku pemohon informasi, saya sangat memahami sekali. Dan saya sangat mengerti bahwa memang dengan pencermatan saya terhadap segala proses kasus ijazah ini, itu saya mengerti bahwa nampaknya badan publik sekarang ini terkesankan menjadi tidak pro publik. Kenapa saya sebut menjadi tidak pro publik atau bahkan membelakangi kepentingan publik? Karena ketika sesuatu hal yang berkaitan dengan pejabat negara, yaitu walaupun pada Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 mengenai informasi yang dikecualikan termasuk pribadi, informasi pribadi, tetapi kan pada pasal 18 ayat 2, begitu hal tersebut menjadi pejabat publik, maka segala atribusi privat daripada pejabat publik tersebut sebenarnya sudah ada menjadi bisa diketahui oleh publik. Itu atribusi privat daripada pejabat publik tersebut seharusnya sudah menjadi milik publik yang bisa diakses. Itu satu hal. Tetapi kemudian saya melihat bahwa badan publik mempunyai kecenderungan untuk menutupi informasi tersebut dengan beralaskan kepada Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Walaupun pada perlindungan data pribadi mengenai hal tersebut ada pengecualiannya juga, yaitu pasal 15 daripada Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi tersebut. Ketika itu berkaitan dengan kepentingan umum maupun penyelenggaraan negara, maka informasi tersebut bisa dapat dibuka. Itu subjek daripada perlindungan data pribadi itu. Tetapi pengendali data info pribadi tersebut, dalam hal ini UGM sebagai pengendali data pribadi, itu pun sebetulnya ada pengecualiannya juga, yaitu di pasal 50. Di mana dalam pasal 50 tersebut, ketika itu berkaitan dengan kepentingan umum dan penyelenggaraan negara, maka data-data pribadi tersebut bisa dikecualikan untuk bisa diberikan kepada publik. Jadi kalau di Undang-Undang KIP pasal pengecualiannya pasal 17 dan kemudian pasal 18 ayat 2, di Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ada di pasal 15, yaitu untuk subjek pribadinya, tetapi untuk pengendali informasinya ada juga di pasal 50. Memang kemudian di dalam penjelasan di pasal 15 ada beberapa hal yang seperti memberikan limitasi. Tetapi perlu diingat bahwa dalam adegan hukum kita, ketika hal itu tidak dilarang, maka penjelasan itu sebetulnya bisa juga hal-hal yang tidak dilarang tetap bisa sebagai tafsir dalam hal bagaimana data pribadi tersebut bisa diakses oleh publik.
Kalau dalam pasal 50-nya malah jelas. Begitu itu hanya cukup jelas. Jadi udah sangat jelas, tidak perlu ditafsirkan lagi. Itulah yang berkaitan dengan informasi-informasi di mana segala dokumen, ada 20 permintaan informasi yang diajukan oleh Bon Jovi kepada termohon, dalam hal ini UGM, itu sebetulnya secara kasat mata dan secara itu harusnya bisa diberikan karena itu merupakan informasi yang terbuka. Nah, perlu kita tahu juga bahwa kalau tidak salah ingat, 2024 pun sebetulnya UGM itu pernah mendapatkan award soal informatif dari KIP, dari keterbukaan informasi. Nah, tapi di sinilah kemudian paradoksnya, kenapa ketika dahulu menjadi lembaga publik yang sempat memperoleh award, tetapi sekarang malah menjadi lembaga publik yang tertutup menutupi informasi. Pemohon fokus penjelasannya kepada secara keahlian. Baik, siap. Terima kasih. Baiklah, kalau karena itu maka itulah penjelasan sementara saya. Silakan didalami pada pertanyaan berikutnya. Baik, saya ingin tanya kepada pemohon, kalau kita mengacu ke Undang-Undang KIP pasal 6 terkait hak badan publik, di situ kan ada ketentuan bahwa badan publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau jika tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang gitu ya. Nah, berdasarkan keahlian Bapak, bagaimana memaknai secara ketat dan terbatas terkait penolakan pemberian informasi akademik oleh perguruan tinggi? Baik, pada informasi mengenai akademik perguruan tinggi, sebetulnya itu juga bisa kita rujuk juga pada peraturan Menteri Pendidikan Permendikti itu mengenai soal ijazah, di mana dalam konteks ijazah itu memang ada terkait dengan transkrip dan dokumen pendamping ijazah lainnya, begitu. Sehingga dengan itu ketika kita bicara ijazah, itu bukan cuma selembar ijazah, tetapi ada dokumen dan kemudian dokumen pendamping ijazah lainnya. Ketika ijazah tersebut dinyatakan sebagai terbuka dalam konteks karena beliau menjadi pejabat publik, maka hal-hal yang berkaitan dengan hal tersebut tentunya harus bisa diakses juga oleh publik. Silakan pemohon memperdalam terkait kehadiran ahli. Pertama adalah menggarisbawahi pernyataan ahli tadi, menilai bahwa kecenderungannya beberapa tahun terakhir ini, terutama sejak beliau menduduki posisi sebagai Ketua Komisi Informasi Jakarta, badan publik tidak lagi pro publik. Nah, pertanyaan saya, apakah ahli menyaksikan atau merasakan itu terjadi di dalam lingkup kinerja PPID yang berada di lingkup keahlian posisi ahli? Dan itu yang pertama. Jawab dulu saja. Baik, dalam konteks persidangan kali ini dan kemudian dalam konteks ijazah yang sengketa informasi publik dengan beberapa lembaga publik lainnya yang dilakukan oleh pemohon informasi, bukan hanya Bon Jovi, itu saya melihat adanya kecenderungan seperti itu. Seperti lembaga arsip nasional, itu pun juga punya alasan yang kemudian mengesankan mereka menutup-nutupi satu informasi. Gitu. Karena saya 2 kali menjadi ahli dalam konteks itu, yaitu satu melawan Andre, satu lagi antara penutua dengan LKD, Lembaga Kearsipan Daerah. Saya melihat kecenderungan seperti itu. Sedangkan di dalam Undang-Undang Kearsipan sendiri, itu secara jelas menyatakan bahwa ijazah ataupun dokumen yang dibutuhkan oleh pihak pemohon informasi dalam konteks ini sudah menjadi arsip statis, di mana arsip statis tersebut juga sudah mempunyai nilai guna sejarah. Nah, kalau nilai guna sejarah ini sampai tidak kemudian terpenuhi, karena ini nanti akan mengganggu kepada ingatan memori kolektif bangsa kita. Nah, dalam Undang-Undang Kearsipan secara jelas itu menjelaskan bahwa arsip statis dalam konteks ijazahnya pejabat publik tersebut itu mempunyai hak nilai guna sejarah. Di mana hak nilai guna sejarah ini mempunyai kaitan dengan kepentingan kebangsaan kita, masyarakat kita, bahwa inilah perjalanan sejarah kita pernah punya gubernur bernama X,
kemudian pernah punya presiden bernama Is, itu dengan segala latar belakangnya. Oleh karena itu, maka kalau kita merujuk kepada beberapa perundang-undangan, itu sudah secara jelas bahwa dokumen-dokumen mengenai pejabat negara tersebut itu adalah merupakan dokumen publik. Ya, pertanyaan kedua terkait dengan substansi isu yang kita diskusikan di sini. Sebenarnya salah satu tujuan kami, Bon Jovi ini menggugat ke Komisi Informasi Pusat adalah ingin mengetahui kinerja PPID yang terkait dengan persoalan ini. Karena mengingat kontroversi kasus ijazah Jokowi itu sudah berjalan, setidaknya sudah berjalan tahun keempat ini. Dan kami prihatin kok negara tidak bisa menyelesaikan soal yang sedemikian mudah sebenarnya. Dari perbincangan diskusi tadi yang pertama, karena menurut kami memang tidak adanya keinginan kooperatif pertama dari pihak subjek mantan Presiden Jokowi untuk mendedahkan keaslian atau menjelaskan keaslian. Nah, dalam konteks ini kenapa sasaran kami utama adalah UGM? Kami sebenarnya ingin membantu ya keengganan Pak Jokowi untuk menjelaskan keaslian ijazahnya itu dengan mengikuti proses. Makanya kami meminta 20 dokumen ke UGM karena kan sebenarnya ingin itu ya, kalau itu semua nanti bisa ditunjukkan melalui putusan Komisi Informasi, selesai persoalan. Kami tidak ada prasangka asli palsunya, tapi ingin melihat prosesnya ilmiah jadi. Nah, sayangnya sidang kelima ini dengan UGM, kami paling nggak pendapat saya itu terkesan memang UGM kena mungkin asas kehati-hatian yang sebenarnya tidak ada itu asas kehati-hatian di Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Menurut kami tidak terlalu kooperatif ya. Contohnya adalah 20 dokumen yang kami minta tidak satu pun diberikan. Nah, menurut ahli sebagai sebagai ketua KI 2012 Jakarta 2012, mestinya, ini opininya, apakah UGM seharusnya dalam kapasitasnya sebagai PPID, Badan Publik, memberikan info-info yang kami minta itu? Baik, terima kasih. Kalau bicara seharusnya, kita tetap aja harus merujuk kepada Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, kemudian mengenai informasi yang dikecualikan dalam uji konsekuensinya harus merujuk kepada peraturan perundang-undangan lainnya. Dalam hal itu sebenarnya dari rujukan-rujukan beberapa peraturan perundang-undangan lainnya dan Undang-Undang Keterbukaan jelas bahwa dokumen-dokumen yang dimintakan oleh Bon Jovi harusnya terbuka. Dan UGM harusnya punya kebanggaan karena salah satu alumninya bisa menjadi Presiden Republik Indonesia. Di mana di situ juga merupakan sejarah. Nah, kalau kita merujuk ke Undang-Undang Kearsipan, bahwa dokumen-dokumen itu merupakan bagian daripada elemen sejarah yang harusnya bisa diakses juga oleh publik. Itu kebanggaannya UGM itu di situ. Nah, nilai guna sejarah ini menjadi sangat penting buat bangsa kita ini ke depan. Oleh karena itulah maka kesimpulan saya sebetulnya sederhana sebetulnya. Kasus ini nggak perlu berlarut-larut ketika subjek itu kemudian secara terbuka menunjukkan ijazahnya. Kemudian UGM selaku pencipta arsip atau selaku pencipta daripada dokumen tersebut itu mempunyai kebanggaan bahwa alumninya menjadi itu dan kemudian UGM menjaga keberlangsungan sejarah Republik Indonesia ini. Gitu. Itulah maka seharusnya UGM tidak perlu sangat keberatan memberikan penutupan informasi yang sempat heboh di sosial media karena cukup dengan dasar peraturan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, peraturan daripada perlindungan data pribadi, kemudian Undang-Undang Kearsipan, kemudian bahkan kalau dengan Undang-Undang Keadministrasian, karena UGM sebagai lembaga publik juga dia sebagai administratur pemerintahan, sebetulnya itu sudah cukup untuk menyatakan segala informasi yang dimohonkan oleh pemohon informasi untuk bisa diberikan dan terbuka untuk publik. Ada lagi? Silakan. Ya. Majelis ya. Makasih untuk ahli. Saya ingin agak umumi gitu ya. Jadi soal hak publik, hak masyarakat untuk tahu, right to know. Jadi dalam posisi itu kemudian yang didiskusikan ini kan sebenarnya adalah
seorang yang sekarang sudah mantan kepala negara, seorang yang pernah menjadi presiden gitu ya. Hak publik itu untuk tahu dalam hal untuk kapasitas yang bersangkutan. Di mana saya selalu menyebut bahwa ijazah itu tidak diletakkan pada posisi hanya sebagai syarat formil biasa saja, tapi itu adalah untuk publik mendapatkan informasi pengetahuan bahwa yang bersangkutan itu layak untuk memimpin negara ini. Kan di situ posisinya. Dalam konteks itu maka pertanyaan sederhana saya ke ahli adalah, apakah, karena kan ada selalu perdebatan nih, sepertinya yang dikecualikan misalnya angka gitu ya, KHS-nya, nilai dan macam-macam gitu. Setahu saya itu kan ada sebenarnya hal pendefinisian berkaitan dengan data pribadi. Nah dalam konteks itu, apakah memang kemudian berkaitan dengan hak publik untuk tahu itu, apakah masyarakat itu memang hanya untuk bisa tahu bahwa dia lulus cukup dengan selembar ijazah atau tidak, justru dia tidak penting untuk mengetahui nilainya gitu loh. Itu kan ini yang agak ini gitu ya. Sehingga pertanyaan saya sederhana adalah, perdebatan yang terjadi sekarang ini bagi kami dengan UGM adalah hal yang dikecualikan itu berkaitan dengan soal yang secara umum disebut data pribadi, selain nama, selain tanggal lahir gitu ya, juga berkaitan dengan nilai pada saat kuliah gitu ya. Itu termasuk sampai harus ditutup. Bagi kami adalah itu hal, kalau di prinsip kami justru itu adalah substansi harus kami tahu. Nah dari pandangan ahli itu menjadi penting untuk kita tahu gitu ya. Baiklah, ini menurut pandangan saya sebagai ahli keterbukaan informasi publik, bahwa bicara berkaitan dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi itu kan sebetulnya mengklasifikasikan bahwa untuk data pribadi ada dua, yaitu yang sifatnya spesifik seperti kesehatan, biometrik dan lain-lain. Ada juga yang sifatnya umum seperti nama segala, nama, alamat, agama segala, itu kan semuanya sifatnya umum. Dan dari dua sifat dari perlindungan data pribadi tersebut sebetulnya itu kan digugurkan juga oleh pasal 18 ayat 2 karena beliau menjadi pejabat publik. Sehingga segala hal yang berkaitan dengan atribusi privat beliau itu sudah menjadi kepentingan publik. Nah, berkaitan dengan tadi yang disampaikan bahwa seperti ada nilai, mungkin IPK, mungkin apapun, itu kan saya sudah sampaikan dalam peraturan Menteri Pendidikan Tinggi tahun 2017, pasalnya saya nggak itu secara jelas menjelaskan bahwa ijazah itu kan bukan hanya sekedar selembar, tetapi ijazah itu mempunyai kaitan satu dengan transkrip nilai, dengan kemudian dokumen pendamping ijazah lainnya. Artinya begitu dokumen pendamping ijazah lainnya kan bukan cuma satu dokumen. Ada banyak hal, ada KRS, ada KHS, ada kemungkinan mungkin dokumen yang berkaitan dengan KKN, semuanya itu pasti harusnya ada. Karena itu masuk dalam kategori dokumen pendamping ijazah lainnya. Itu berdasarkan peraturan Menteri Riset dan Dikti tahun 2017. Sehingga dengan begitu, karena itu berkaitan, maka hal tersebut sudah menjadi atribusi publik, sudah menjadi milik publik. Salah satu itu jawaban saya. Artinya penegasan nih, artinya nilai pun sebenarnya itu adalah hal yang harus dibuka. Iya. Oke, karena kan sebelumnya misalnya KPU kan menyebut ijazah SMA itu kan tidak ini karena lembar di belakangnya ada nilai gitu ya. Oke. Yang kedua, ini berkaitan dengan uji konsekuensi. Saya akan masuk sedikit di berkaitan soal uji konsekuensi ya. Uji konsekuensi ini, terima kasih karena di UGM sudah ada uji konsekuensi. Tapi pemahaman kami, uji konsekuensi kan harusnya memberikan gambaran penilaian terhadap dampak kalau itu memang harus dibuka. Kalau itu dibuka dan tidak dibuka gitu ya. Menurut ahli sesungguhnya untuk mengukur dalam uji konsekuensi itu, apakah ini harus dibuka dan tidak terbuka seperti apa? Jadi begini, Badan Publik sebelum menetapkan informasi yang dikecualikan harusnya membuat sebuah daftar informasi publik. Termasuk juga sebenarnya daftar informasi yang dikecualikan, cuman disimpan tersendiri lah, gitu. Nah, berkaitan dengan daftar informasi yang dikecualikan, Badan Publik punya kewajiban untuk melakukan uji konsekuensi, bertimbang kemudian menguji informasi tersebut dengan rujukan pada undang-undang yang terkait. Jadi bisa dengan undang-undang, katakan mengenai KTP dengan undang-undang Adminduk, kemudian mengenai kesehatan misalkan bisa juga dengan undang-undang perlindungan data pribadi, gitu. Itu uji konsekuensinya di sana, gitu. Termasuk ijazah mungkin karena ini ijazah ini berkaitan dengan undang-undang Sisdiknas,
harusnya ketika melakukan uji konstitusi ada rujukan-rujukan terhadap perundang-undangan yang terkait dengan apa informasi yang dikecualikan yang kemudian akan bisa diberikan aksesnya kepada publik secara terbatas. Bukan berarti ditutup sepenuhnya, tapi bisa diberikan aksesnya kepada publik secara terbatas. Maka di dalam peraturan Komisi Informasi soal informasi yang dikecualikan, hal yang terbatas itu beberapa informasi yang dianggap sensitif mungkin bisa dihitamkan atau diblurkan. Saya rasa itu jawaban Pak, saya. tadi Bapak mengatakan nilai informasi terbuka jadinya. Nilai itu informasi terbuka. Dalam konteks sebagai pejabat publik. Sebagai pejabat publik. Iya. Karena kan dalam pasal 18 sudah jelas itu, sebetulnya 18 itu adalah pasal sapu jagat lah. Dan perlu diingat juga bahwa Pak Jokowi, bahwa itu sampai sekarang kan kita tidak mengenal istilah mantan presiden lagi. Presiden ke-7 itu tetap, karena dia masih tetap mempunyai hak untuk mendapatkan pengamanan dari negara. Nah, sejauh mana kemudian terkait perlindungan data pribadi, kapabilitas seseorang itu harus dilindungi begitu loh. Itu kan kalau kita mengacu ke pasal 17 saja kan itu ada tuh terkait kapabilitas seseorang atau hasil-hasil evaluasi. Betul. Artinya di Undang-Undang KIP sendiri kan ada yang namanya ketat dan terbatas. Gitu. Benar, ya. Bagaimana Nah, Bapak kan menafsirkan itu? Di dalam pasal 18 sudah jelas itu kan ada unsur itunya udah, itu sapu jagat. Tetapi kemudian di Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi itu pun di pasal 50 karena berkaitan dengan hal ini kan pengendali data pribadi. Pengendali data pribadi ini dalam hal ini adalah UGM. Oleh karena itu di dalam pasal 50 itu mungkin perlu saya bacakan di dalam pasal 50 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Kewajiban pengendali data pribadi. Ini kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 30, pasal 32, pasal 36, pasal 42, pasal 43 ayat 1 huruf A sampai dengan huruf C, pasal 44 ayat 1 huruf B, pasal 45, pasal 46 ayat 1 huruf A dikecualikan untuk A. Kepentingan pertahanan dan keamanan nasional, B. Kepentingan proses penegakan hukum, C. Kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan negara. Itu jadi dia bisa terkait pada kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan negara. D. Kepentingan pengawasan sektor jasa keuangan moneter, sistem pembayaran dan stabilitas sistem keuangan yang dilakukan dalam rangka penyelenggaraan negara. Itulah yang kemudian saya bilang walaupun dia pengendali data pribadi punya kewajiban untuk melindungi data pribadi itu, tetapi ketika berkaitan dengan poin C kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan negara, maka hal tersebut bisa dibuka. Pak, poin C yang kepentingan umum, coba Bapak lihat penjelasannya tuh apa Pak? Dalam penjelasannya itu kalau di pasal 50 sudah cukup jelas. Tetapi ketika dalam pasal 15 penjelasannya kan itu berkaitan dengan katakan pajak, perpajakan, kemudian dengan kaitan dengan administrasi kependudukan. Itu ada 5 poin kalau nggak salah ya, nggak begitu hafal. Tetapi kan tidak melarang, karena di dalam itu kan mengenai kepentingan umum dan bahasanya harus disambungkan juga penyelenggara-negaranya. Itu jangan kemudian penyelenggara negara hanya dibataskan kepada kepentingan administratif saja. Saya rasa itu jawaban saya. Silakan kalau ingin bertanya. Mengenai konsekuensi administrasi jika dokumen ditutup. Saudara sebagai ahli, apa implikasi hukum dan administrasi apabila dokumen akademik yang digunakan untuk jabatan publik tidak dapat diuji secara terbuka? Dan kedua, apa kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan melemahkan kepastian publik? Ya, baiklah. Kalau itu kan sebenarnya karena kita menginginkan adanya pemimpin yang punya kredibilitas, pemimpin yang punya kompetensi, pemimpin yang bisa kita jadikan tauladan, maka kemudian hal-hal yang berkaitan dengan latar belakang, terutama latar belakang pendidikan, latar belakang kompetensi dia, maka itu kan perlu dipelajari oleh publik ketika publik akan melakukan pilihannya, kan gitu. Seperti yang tadi disampaikan oleh ahli sebelum saya, itu udah jelas itu kan, secara filosofisnya adalah seperti itu. Itu jawaban saya untuk yang pertama. Yang kedua mengenai kondisi berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan melemahkan
Itu merupakan satu konsekuensi apabila itu tidak sudah dinyatakan tertutup, tentunya kan publik akan menjadi ragu-ragu. Dan public trust itu, kepercayaan publik bisa berubah menjadi ketidakpercayaan publik ketika hal-hal yang Anda tanyakan tersebut menjadi tidak terjawab. Jadi bukan cuma ketidakpercayaan publik terhadap sang pemimpin, apalagi yang mempunyai dokumen tersebut, tetapi ketidakpercayaan publik terhadap lembaga yang menerbitkan dokumen-dokumen pendukung ketika dia harus menjadi pejabat publik. Terima kasih. Ada lagi? Silakan. Izin yang mulia, ingin melanjutkan yang pasal 15 tadi, Undang-Undang PDP. Kan di pasal 15, terutama yang C ya, pengecualian itu untuk kepentingan umum. Namun saya tadi ingin melanjutkan yang pertanyaan hakim. Dalam penjelasan itu disebutkan, ini saya bacakan ya biar jelas. Yang dimaksud dengan kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan negara antara lain penyelenggaraan administrasi kependudukan, jaminan sosial, perpajakan, kepabeanan, dan pelayanan perizinan. Nah, pertanyaan saya adalah, dalam penjelasan ini, itu digunakan frasa antara lain. Nah, pertanyaannya adalah, dengan penggunaan frasa antara lain ini, apakah yang disebutkan di sini 5 ini, itu hanyalah contoh atau limitatif? Itu bisa berupa tafsir. Satu berupa bisa ditafsirkan sebagai contoh, antara lain kan dua, misalkan itu antara lain beberapa itu bisa dinyatakan juga tafsir sebagai contoh, tetapi bisa juga ditafsirkan sebagai limitasi, sebagai limitatif. Tetapi dalam konteks hukum maka saya bilang ketika hal-hal tersebut tidak dilarang, ya kan? Misalkan saya tiba-tiba nih saya ingin ke toilet, ya. Tidak ada larangan, ya. Saya hanya minta izin. Tapi ketika itu dilarang, maka itu tidak diperbolehkan. Ya. Nah, dalam hal ini maka kepentingan umum itu kan harus dibaca bukan hanya kepentingan umumnya saja, tetapi kepentingan umum dalam konteks negara-negara ini kan gitu. Ya. Itu yang harus, maka itu sifatnya adalah tafsir. Artinya gitu. Bisa saja di luar ini pun bisa. Bisa, ya, karena tidak dilarang. Ya, makasih. Ya. Silakan. Terima kasih. Kami mencatat ada 5 isu terkait dengan mengapa kami sampai ke sengketa ini. Isu pertama adalah kami mengkategorikan dokumen yang kami buka itu, yang kami minta itu atas 3 kategori. Yang pertama adalah dokumen yang berhubungan dengan akademik, dan semua dokumen itu dinyatakan oleh UGM sudah diserahkan ke Polda Metro. Kemudian yang kedua adalah dokumen yang berhubungan dengan permintaan legalisasi dan verifikasi dari pihak eksternal. Nah, jawaban dari UGM adalah tidak dalam penguasaan. Nah, ini interpretasinya seperti apa saya juga nggak tahu. Yang ketiga adalah permintaan terhadap yang berhubungan dengan SOP. UGM menyatakan belum ada. Nah, di sini saya agak bingung juga ya. Yang satu dinyatakan tidak dalam penguasaan, yang kelompok lain belum ada. Apakah karena yang kami minta itu adalah misalnya permintaan legalisasi, sampai sekarang ini belum clear. Apakah pernah ada permintaan itu tapi UGM tidak memberikan, atau memang tidak ada pihak eksternal yang meminta itu kepada UGM. Nah, apakah wajar tidak ada permintaan legalisasi sementara dari bukti yang kami terima itu ada 3 legalisasi yang berbeda? Nah, yang kami tanyakan kepada ahli adalah dalam hal ini interpretasi atau wajar atau tidak ini, dan seperti apa? Karena kami khawatir kalau ini disebut tidak dalam penguasaan terus permintaan kami ditolak, pada ini ada konsekuensi yang sangat besar ketika legalisasi dan verifikasi itu dinyatakan tidak dalam penguasaan. Dan begitu juga dengan SOP, masa sih tidak ada? Yang kami ini adalah kebijakan dan aturan. Memang di bawahnya disebut SOP, tapi kan bahasa itu sangat umum ya, kebijakan dan aturan. Dengan menyatakan belum ada, ini seperti menghindari dari tanggung jawab. Apakah wajar kalau badan publik menghindar dengan mengatakan
Yang kami minta itu tidak ada. Yang kami minta itu tidak dalam penguasaan. Gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kalau bicara soal tadi, SOP itu kan sederhana sebetulnya. SOP itu adalah kalau diterjemahkan dengan kita itu juklak dan juknisnya. Kan gitu. Baik, tapi saya akan merujuk pada pertanyaan-pertanyaan sebelumnya bahwa apakah ijazah dokumen publik tersebut tidak dikuasai oleh UGM, mungkin aslinya tidak dikuasai. Tetapi UGM harusnya mempunyai salinan ijazah tersebut. Nah, kalau permintaannya adalah harus meminta ijazah asli, jawaban UGM menyatakan bahwa dia tidak menguasai ijazah, itu adalah benar. Tetapi kalau yang dimintakan adalah salinan ijazah dengan segala halnya, nah itu UGM harusnya mempunyai salinannya. Gitu. Itu yang berkaitan dengan soal salinan. Kemudian kalau kemudian apakah hal itu bisa diberikan atau tidak, ya bagaimana pihak PPID UGM merumuskan dalam konteks informasi mana yang bisa dikecualikan dan informasi mana yang bisa diberikan kepada publik. Itu yang berkaitan dengan soal permintaan dokumen, salinan dokumen yang kemudian dinyatakan tidak dimiliki atau tidak dikuasai oleh UGM. Akan menjadi aneh kalau UGM tidak mempunyai salinannya. Itu satu hal. Yang kemudian berkaitan dengan SOP. SOP itu kan pasti berkaitan persoalan dengan manajemen dalam lembaga publik tersebut. Nah, dalam konteks manajemen agar pelayanan publik untuk memberikan hal-hal yang dimohonkan oleh publik, tentunya badan publik harusnya menyusun SOP. Apapun namanya, bisa SOP, bisa juklak atau bisa juknis kan gitu. Dan tentunya ketika dia menyusun SOP, maka dia harus merujuk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan SOP itu ditandatangani oleh atasan PPID sehingga bisa pelaksana PPID itu tinggal mengacu kepada SOP yang ada dalam konteks bagaimana mereka bisa melayani kepentingan publik dan melayani kepentingan pemohon informasi. Saya rasa itu jawaban saya. Sebetulnya ada yang belum dijawab, ya, bahwa permintaan legalisasi dari pihak yang memiliki ijazah tersebut, UGM menyatakan tidak menguasai, tidak dalam penguasaan. Nah, kalau itu memang mekanismenya agak ini berbeda-beda. Ada legalisasi yang dimintakan harus dengan surat. Ada legalisasi yang kemudian datang minta dengan bawa fotokopi kemudian dicap. Nah, dari UGM mekanisme mana yang diambil? Itu yang perlu kita tahu terlebih dahulu. Mekanisme mana yang diambil yang kebiasaan ada di UGM. Kalau mekanismenya dia adalah mekanisme yang harus ketika menyatakan memohon legalisasi harus dengan surat, mungkin surat dokumen permohonan legalisasi atas dokumen publik tersebut itu bisa jadi ada. Tetapi ketika mekanismenya orang yang berkepentingan untuk legalisasi hanya datang kemudian membawa fotokopi, di mana pihak UGM kemudian meneliti dari fotokopi tersebut ternyata benar dia adalah mahasiswa kita, nomor ini kan tinggal ngecek aja di komputer itu kelihatan, maka kemudian langsung maka dokumen permohonan legalisasi kan berarti nggak ada karena orangnya hanya langsung datang. Tetapi apakah itu kemudian dicatat? Harusnya UGM mencatat siapa saja yang sudah melakukan permohonan legalisasi terhadap dokumennya dia. Karena itu adalah mekanisme yang biasa kita tempuh dalam proses kita melakukan legalisir. Nah, memang dalam persyaratan pejabat publik itu kan ijazah terakhir selalu diminta dengan legalisir basah. Maka di situ kita bisa melihat apakah salinan ijazah yang ada kemudian katakan di KPU itu sudah sesuai, maka kemudian KPU akan melihat kan ada legalisirnya dia sesuai, walaupun harusnya ditindaklanjuti dengan verifikasi oleh pihak KPU terhadap itu. Karena bisa aja kan namanya stempel legalisasi kan sederhana, bisa dibikin di pramuka itu stempel legalisasi itu kan, gitu sederhana. Tetapi nama pejabat yang melakukan legalisasi itu kan nggak bisa dirubah-rubah. Maka menjadi aneh kemarin ketika, maaf agak sedikit menyimpang, ketika KPU menutup itu, karena apa? Dalam proses legalisasi di Undang-Undang Karsipan itu juga jelas
legalisasi satu dokumen itu harus ditandatangani basah oleh pejabat yang berwenang menangani legalisir itu. Itu di Undang-Undang Kearsipan jelas itu pada saat itu. Sehingga ketika itu ditutup, maka kita akan sangat meragukan, benarkah dokumen, salinan dokumen yang dilegalisir itu sudah dilegalisir oleh pejabat yang punya kewenangan untuk melakukan legalisasi. Karena kan apalagi berapa kali periode kan, tentunya kecuali kalau orangnya prestasi kerjanya nggak bagus-bagus, maka dia nggak pernah dimutasi, nggak pernah promosi, dia 15 tahun di situ aja, nah itu jadi soal tersendiri. Tetapi pada prinsipnya hal-hal seperti itu harusnya kemudian terbuka. Rasa itu. Ada lagi? Ya, terima kasih. Jadi kita terbuka saja ya. Iya. Perdebatan ini kan sebenarnya karena berkaitan kasus ijazah itu benar asli atau benar palsu. Situ aja, supaya kita tidak termutar gitu. Dalam posisi itu maka kemudian UGM melalui rektor itu kan sudah menyatakan ini asli. Itu kan testimoni gitu. Bahkan mengumumkan nilainya 2,5 lebih sedikit. Ini saya akan bertanya pada Pak Ketua untuk ahli. Karena kemudian ternyata bagaimana sih sebenarnya proses untuk kemudian kita bagaimana saya kembalikan berkaitan pada hak publik untuk tahu. Bagaimana kami bisa tahu bahwa itu benar asli tanpa kemudian ada penjelasan proses verifikasi yang dilakukan oleh rektor. Apakah pernah ada proses dilakukan itu ya? Untuk baru kemudian kan kita lihat ada beberapa yang harusnya bisa kita dapat informasi sampai ini tertutup. Uji konsekuensinya menyatakan tertutup. Gitu. Jadi termasuk tadi disebut bahwa legalisir ditandatangani pejabat publik, pejabat di situ, itu kan ternyata ditutup gitu. Jadi yang ini gitu ya. Dan ada beberapa dokumen lain yang menurut saya itu sangat penting harus ada, dinyatakan oleh UGM tidak ada. Termasuk adalah soal laporan terkait. Maka mohon maaf, majelis, saya justru meminta di majelis ini untuk kemudian majelis itu menghadirkan ada 2 saksi penting, ada 3 sebenarnya bagi saya juga gitu. Ini adalah posisi sebagai saksi fakta. Yaitu adalah Jokowi sendiri. Karena ada beberapa hal yang tidak bisa diklarifikasi oleh UGM langsung. Misalnya, apakah Jokowi pernah ke UGM melakukan legalisir biasa atau tidak? Penjelasan dari UGM kemarin bahwa mekanisme yang dilakukan di UGM adalah ada 2. Sebelum tahun 2019, yang bersangkutan ke UGM membawa dokumen ijazah asli dan fotokopinya untuk legalisir. Apakah ada pernah ke sana? Karena mereka menggunakan dokumen ini dari 2012 sampai kemudian 2019. Bahkan mungkin dan antara juga gitu. Jadi itu yang gitu ya. Yang kedua adalah berkaitan dengan soal termasuk Pak Pratikno. Dan yang ketiga itu adalah partai pengusung karena partai sebenarnya itu pada publik. Dan ini menurut saya jadi pertanyaan. Partai itu pada publik. Majelis, ini kan ahli yang sedang dihadirkan. Pertanyaannya merujuk pada ahli. Ini sudah terlalu banyak nama yang disebut, tidak ada hubungannya dengan sengketa yang dimintakan, permohonan informasi yang dimintakan. Jadi untuk lebih efektif persidangan kita, majelis, mohon bisa dijelaskan langsung aja yang ini ditanyakan ke ahli apa nih? Pertanyaan saya di ahli sebenarnya tadi adalah itu berkaitan dengan soal legalisir dan berkaitan soal berkaitan soal pernyataan dari rektor itu. Ya. Karena ada beberapa dokumen yang diminta. Ini soal informasi Pak. Ada beberapa dokumen penting, Bapak tidak kuasai dan bahkan Bapak itu tidak ada. Lalu bagaimana kami kemudian bisa percaya pada pernyataan itu? Pak, Bapak nanyanya ke ahli apa ke pihak termohon nih? Ke ahli kan? Ya. Mereka membantah. Ya baiklah, kalau gitu saya jawab aja. Saya sudah bisa menarik kesimpulan dari apa yang diuraikan oleh pemohon informasi, oleh pihak pemohon. Kalau kita bicara pernyataan, sah-sah saja rektor membuat pernyataan. Karena dia sebagai pejabat publik, pimpinan daripada badan publik UGM. Tetapi kan pernyataan tersebut harus didukung oleh dokumen-dokumen yang kemudian membenarkan apa yang dinyatakan oleh rektor tersebut. Nah, dokumen-dokumen itu kan ternyata memang urutannya ketika saya melihat itu kan juga sudah dimintakan informasinya oleh pihak pemohon informasi. Nah, tinggal dari jawaban daripada pihak UGM ketika permohonan informasi berkaitan informasi publik yang dimohonkan seperti yang tadi saya utarakan itu adalah terbuka, ya silakan diberi. Adapun kemudian penelitian mengenai apakah yang disampaikan rektor itu benar atau tidak, silakan dinilai dari jawaban dan dokumen informasi publik yang diberikan oleh pihak termohon
informasi publik kepada pemohon informasi publik. Hanya itu aja yang bisa kita lihat. Kalau pernyataan ya sah-sah aja rektor membuat pernyataan seperti apapun. Saya rasa itu jawabannya, Majelis. Baik, ya, Saya silakan minta Pak. ahli di sini yang ada hubungannya dengan dokumen yang kita minta. Memang ada 20 dokumen, tapi salah satunya aja yang saya ingin sampaikan adalah masalah KKN-nya Saudara Joko Widodo. Di persidangan ini, persidangan ketiga, keempat kemarin itu disampaikan kalau KKN-nya Joko Widodo ini mulai dari program, terus laporan, maupun info-info yang lain, seperti foto-foto yang dia tidak ada sama sekali. Yang ada hanya nilai daripada Joko Widodo mempunyai nilai dalam hasil dari KKN-nya. Nah sebenarnya kan, kalaupun cuman itu yang ada di Fakultas Kehutanan, mungkin dokumen-dokumen yang lain sudah hilang karena memang juga sudah lama. Tapi kan program KKN itu kan bukan program satu fakultas, adalah program yang melibatkan sekian orang dari beberapa fakultas. Yang tentunya kan informasi ini kan tentunya bisa didapat tidak hanya di Fakultas Kehutanan, yang disampaikan itu tidak ada. Nah, pada saat program untuk KKN ini di suatu desa, katakanlah di situ ada Fakultas Kehutanan berapa orang, kemudian Fakultas Pertanian atau Ekonomi atau Teknik yang ikut ada di sana, itu kan masih di bawah lingkup Universitas Gadjah Mada. Apakah sebagai mantan daripada Komisi Informasi bisa minta melanjutkan untuk mencarikan dokumen KKN-nya orang-orang yang mahasiswa yang ada pada tahun, kalau nggak salah disebutkan tahun 1983 waktu itu, yang bersama-sama dengan Saudara Joko Widodo. Saya pikir ini bukan satu yang susah, asal ada memang ada satu permintaan ya dari satu tentunya di informasi Komisi Informasi ini untuk meminta Universitas Gadjah Mada untuk mencarikan dokumen yang hubungannya dengan Saudara Joko Widodo ini benar berkaitan dengan teman-teman yang lain di fakultas yang lain. Apakah ini juga bisa dilakukan, Saudara ahli? Baiklah, terima kasih. Kalau saya berpikir dan kemudian mencoba mencermati dokumen-dokumen lain selain hal yang berkaitan langsung dengan kepentingan pencalonan sebagai pejabat publik, itu kan nanti akan terbentur juga pada persoalan arsip dan status arsip daripada dokumen tersebut. Perlu dipahami oleh para pihak pemohon informasi maupun kita semua yang ada di sini, bahwa proses Pak Jokowi atau calon presiden kita di UGM itu kan sudah sekian puluh tahun yang lalu, di mana arsipnya tersebut, apakah, nah ini dari pihak UGM yang mungkin nanti bisa menjawabnya, apakah arsip dokumen mengenai KKN itu dikategorikan sebagai arsip statis yang harus tetap ada di dalam penguasaan Badan Publik PPID UGM, ataukah dia arsip yang mempunyai batas retensi. Nah, ketika itu mempunyai batas retensi, katakan retensi maksimal 30 tahun. Lah, Pak Jokowi aja udah mungkin 40 tahun. Sehingga kemungkinan besar arsip dokumen mengenai KKN dan lainnya itu kemungkinan besar sudah bisa dihapuskan. Sehingga dengan begitu maka Badan Publik bisa menjawab bahwa arsip tersebut adalah sudah dimusnahkan. Nah, kita bicara dalam konteks posisi arsip di dalam posisi dokumen di dalam kearsipan. Karena Undang-Undang Kearsipan kan memberikan kewenangan juga kepada Badan Publik untuk menilai arsipnya, apakah dia itu arsip inaktif, kemudian atau arsip statis, kan gitu. Di mana dengan begitu ada retensinya. Ketika itu sudah dihapus, ya pasti sudah dihapus. Ya, tinggal dari pihak Badan Publik menjawab, oh dokumen mengenai KKN berhubung Pak Jokowi sudah keluar daripada
arsip yang sudah termasuk arsip yang kita hapuskan. Sehingga dengan begitu maka UGM sudah tidak memiliki lagi arsip tersebut. Karena sudah sekian puluh tahun yang lalu. Nah ini, jadi bagi pembangun informasi juga harus memahami juga pada posisi dokumen-dokumen mana ketika berkedudukan di dalam status kearsipan. Saya rasa itu jawaban saya. Cukup? Ya, Satu lagi singkat saja. Ini untuk majelis. Ya. Majelis, kami ingin bertanya, apakah kami bisa memohon agar majelis mengundang Saudara Jokowi dan Pratikno sebagai mantan Rektor UGM untuk hadir sebagai saksi fakta? Karena kita ngomong dokumen seolah-olah orang-orangnya sudah tidak ada dokumen yang lama. Tapi kan orang-orangnya sudah ada, sehingga mungkin bisa diperiksa. Dan kalau itu bisa dilakukan oleh majelis KI, ini menjadi sejarah di Indonesia. Terima kasih. Ya, kami sudah mendapatkan informasi itu dari Panitra sebelumnya dan kami sudah memutuskan tidak, karena tidak ada relevansinya, gitu, ya. Karena yang disengketakan dalam hal ini UGM dan seluruh pertanyaan yang dibutuhkan sebenarnya sudah di persidangan sebelumnya sudah direspon dan dijawab oleh UGM sebagai pihak termohon. Nah, yang saya ingin tanyakan kepada ahli, sepengetahuan ahli, apakah KHS dan nilai itu menjadi syarat resmi dalam mengajukan untuk jabatan publik? Saya rasa tidak. Di dalam jabatan publik biasanya yang dipersyaratkan adalah ijazah terakhir dengan legalisir. Tidak ya? Ya. Kemudian apakah, ini kan kalau kita bicara KHS yang mungkin juga dilampirkan ya, mungkin sebagai bahan lampiran saja, atau ijazah yang SD, SMP, SMA yang dibaliknya tuh ada nilai. Gitu. Ya. Kalau itu kemudian dilampirkan tanpa nilai, ijazah SD, SMP, SMA, apakah kemudian mempengaruhi? Seperti ijazah, sepengetahuan saya ketika ijazah kan nilainya ada di belakang itu kan. Sehingga legalisirnya adalah pasti itu berkaitan juga dengan legalisir nilai yang ada di dalam ijazah. Ya, nah ketika berkaitan tadi seperti mungkin seperti transkrip nilai. Kalau ijazah SMA kan biasanya dibaliknya. Nah, ketika ijazah ketika nilai kemudian tidak menjadi syarat resmi untuk jabatan publik, apakah kemudian dia menjadi informasi terbuka yang harus dibuka oleh pejabat publik kepada masyarakat gitu loh. Kalau kemudian itu menjadi informasi terbuka, nah sebatas mana kemudian pejabat publik juga punya hak terhadap informasi pribadinya. Karena kalau kita bicara keterbukaan informasi itu tidak telanjang. Ya ada batasan-batasan juga terhadap pengecualian gitu. Nah, sejauh mana kemudian informasi terkait data pribadi pejabat publik itu dilindungi? Baik. Informasi yang dikecualikan kan juga tidak berarti publik tidak boleh mengakses. Mungkin disitulah yang kemudian ada keseimbangan dalam konteks untuk melihat nilai tersebut. Karena ini kan berkaitan dengan kepentingan publik untuk mengetahui tingkat kompetensi atau seberapa kredibel, seberapa kompeten calon pejabat publik tersebut. Ya. Sehingga dengan begitu maka soal katakan transkrip nilai atau nilai apapun itu yang berkaitan dengan menunjukkan daripada kompetensi atau tingkat intelektual daripada pejabat publik itu tentunya bisa diberikan akses, tetapi kan tidak bisa secara terbuka. Nah itulah yang kemudian ada keseimbangannya di sana. Monggo aja misalkan pembahasan informasi, katakan Bon Jovi ingin melihat, silakan dilihat, gitu. Tetapi itu kan bukan berarti semua orang umum itu kemudian boleh melihat itu. Tentunya setelah dengan pertimbangan melalui persidangan KIP ini. Nah Pak, kalau kita bicara terkait hak pribadi, itu kan di undang-undang juga menjelaskan bahwa karena ini tidak berkaitan dengan syarat resmi untuk pejabat publik ya, nilai, saya bicara nilai ini. Yeah. Nah, ada aturan di undang-undang KIP juga yang menyatakan harus dengan izin dari yang bersangkutan. Gitu. Nah, bagaimana kaitannya dengan ini gitu? Karena ini nilai bukan hal yang menjadi syarat resmi dalam kaitannya dengan jabatan publik. Nah, Bapak sebagai ahli keterbukaan informasi, sejauh mana kemudian Bapak melihat bahwa nilai seseorang itu kemudian berkaitan dengan posisinya di jabatan publik, di republik ini, begitu loh. Iya, memang. Tetapi kalau saya kan melihat bahwa ijazah itu adalah mempunyai dokumen pendamping yang tadi saya sampaikan. Di mana kalau kita melihat ijazah bukan hanya selembar ijazahnya aja. Makanya ketika kita menjadi pejabat publik, ketika kita melampirkan ijazahnya, biasanya kita kemudian akan terlampirkan juga transkrip nilai daripada itu. Karena itu untuk menunjukkan
Ya kalau bahasanya Rocky Gerung kan ijazah hanya menunjukkan bahwa kita pernah bersekolah kan gitu kalau Rocky Gerung, tapi kan tidak. Tetapi dalam kaitan ini adalah ijazah itu tidak berdiri sendiri. Ijazah itu mempunyai lampiran dokumen-dokumen pendukung lainnya. Ya memang dalam soal persyaratan jabatan publik memang hanya ditulisnya, normatifnya hanya ditulis begitu aja. Kecuali kita nyari kerja ya, kalau nyari kerjaan kan biasa ditulis dengan IPK minimal sekian, maka kita harus melampirkan transkrip penilaian untuk menunjukkan IPK-nya, kan gitu. Tetapi dalam jabatan publik biasanya kadang ijazah terakhirnya, begitu ijazah terakhir, tapi kan menunjukkan pada dari situ ketika dimintakan mengenai oleh pemohon informasi mengenai dokumen-dokumen yang berkaitan dengan ijazah, maka saya pikir itu bisa dibukakan kepada. Baik, satu lagi pertanyaan saya Pak, tadi menyangkut SOP tadi yang ada yang disampaikan oleh pemohon. Dari dalam fakta persidangan, termohon memang mengatakan tidak memiliki SOP. Yang ada adalah buku panduan. Nah, menurut Bapak, beda SOP dengan buku panduan itu apa Pak? Beda nggak kira-kira atau sama? Kalau saya pikir, makanya saya bilang, buku panduan itu kan pasti berisikan mengenai bagaimana panduan untuk melayani pemohon informasi, melayani publik. Panduannya ketika menerima harus seperti ini, dokumennya seperti ini, kan begitu urut-urutannya. SOP pun punya kecenderungan seperti itu juga. Tetapi SOP menjadi lebih lengkap karena apa? Rujukannya bukan cuma sekedar proses mekanisme, tetapi ada rujukan-rujukan yang sifatnya dari peraturan perundangan lainnya. Nah, makanya kalau buku panduan saya lihat itu hanya sekedar bagaimana mekanisme atau alur untuk pelayanan publik. Tetapi ketika SOP itu setiap alur layanan publik harus ada dasar hukumnya. Gitu. Maka kemudian di dalam birokrasi biasanya kan munculnya adalah berupa juklak ataupun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis, di mana konsiderannya adalah mengenai rujukan terhadap peraturan perundang-undangan yang dirujuk dalam penerbitan juklak dan juknis tersebut. Baik, pihak termohon ada yang ingin ditanyakan? Ya. Silakan. Terima kasih majelis. Ya, saudara ahli, masih ingat ya saudara ahli ya, dulu kita di Komisi Informasi DKI ya. Baik, saudara ahli apakah memiliki keahlian di bidang undang-undang perlindungan data pribadi? Mungkin jurnal, penelitian, atau sebagaimana macamnya terkait dengan perlindungan data pribadi? Tidak. Tidak ya, berarti keterangan ini hanya sebatas keahlian ahli yang menjabat sebagai Ketua Informasi DKI Jakarta. Betul. Betul ya. Artinya terkait dengan tafsir-tafsir pasal 15, pasal 50 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi itu ahli tidak punya keahlian untuk menerangkan pasal tersebut ya. Ya. Betul ya. Jadi gini. Karena pasal 15 itu tidak bisa ditafsirkan karena bukan mimpi ya. Karena di dalam hukum kita bilang itu lex serta, apa yang sudah dinyatakan secara jelas tidak untuk ditafsirkan. Di dalam pasal 15 sudah jelas apa yang dimaksud dengan kepentingan umum dalam penyelenggaraan negara, itu tidak dipecah-pecah kepentingan umum, penyelenggaraan negara, tapi jadi satu kesatuan, tetapi dijelaskan dalam penjelasan bahwa itu limitatif. Baik, berarti karena ahli tidak mempunyai kompetensi untuk menjelaskan tersebut, saya mohon untuk tidak menjelaskan dengan tafsiran-tafsiran. Demikian. Pertanyaan saya, ini akan merujuk pada formil dan material nih. Anda sebagai ahli, dulu adalah mantan Ketua Komisi Informasi, saya akan berbicara terkait dengan formil. Apa yang Anda ketahui terkait dengan daluarsa atau jangka waktu permohonan pengajuan sengketa informasi? Masih belajar lagi nih. Mohon maaf, mohon izin ahli sebelumnya. Iya. Ya, kalau dalam proses pengajuan informasi kan memang ada timelinenya. Ada timeline kapan permohonan informasi diajukan, kemudian kapan mendapatkan jawaban, kemudian dari jawaban tersebut kemudian
dari pihak pemohon informasi itu apakah puas, kalau puas ya dia berhenti dengan jawaban yang ada, kalau tidak puas dia kemudian mengajukan kembali atau kemudian mengadukan kepada Komisi Informasi untuk dilakukan persidangannya. Kan gitu, timelinenya itu seperti itu. Adapun mengenai hari-harinya saya agak lupa lah, soal itu kan udah sekian puluh. Karena ini kan keahlian ahli kan Siap, ya. di Komisi Informasi nih, makanya saya bertanya terkait dengan hukum acaranya. Ya. Yang ahli ketahui terkait dengan jangka waktu mengajukan permohonan informasi itu diatur di mana? Di Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik kan diatur gitu. Ya. Terkait dengan aturannya berbicara tentang apa jangka waktu untuk mengajukan permohonan informasi itu ke Komisi Informasi? Setelah pemohon informasi merasa tidak puas dengan jawaban daripada badan publik. Apakah dibatasi oleh jangka waktu tertentu? Dibatasi oleh jangka waktu tertentu. Apakah itu yang dimaksud dengan daluarsa ketika dia sudah tidak masuk jangka waktu lagi, berarti dia dinyatakan daluarsa atau tidak berhak untuk mengajukan permohonan informasi? Ya, kedaluarsa itu kan dalam pengertian ketika permohonan informasi yang pertama katakan mungkin melewati batas waktu yang sudah ditentukan, dia kemudian tidak bisa mengajukan. Tapi kan dia bisa mengajukan ulang dalam hal konteks permohonan. Baik, berarti seharusnya diajukan ulang. Tetapi dari sudut pandang peraturannya sendiri, saya bantu ya ahli itu ada di dalam perki. Di dalam perki dinyatakan dalam peraturan Komisi Informasi itu memang salah satu yang harus diperiksa dahulu itu adalah jangka waktu pengajuan. Apabila lewat jangka waktu pengajuan, konsekuensinya apa, saudara ahli? Apabila lewat jangka waktu pengajuan daripada permohonan informasi, ya biasanya sidang itu tidak boleh Komisi Informasi kemudian akan menolak pengajuan tersebut. Baik, apakah di dalam putusan sela atau di dalam putusan terakhir gitu, dalam pemutus? Itu dalam putusan sela itu. Dalam putusan sela, terima kasih. Sela begitu dihitung tidak memenuhi ya udah. Cukup dari kami majelis. Dari pemohon ada lagi? Izin gitu, ya, saudara ahli. Siap. Kita clearkan ya bahwa penjelasan walaupun tadi sudah dipertegas oleh majelis bahwa yang disampaikan itu tidak bias ya. Ya, karena melihat histori, saya juga kaget tadi pada saat menjabat sebagai Komisi Informasi melekat kepada walaupun deklarator kan berarti mengarah kepada, padahal disebutkan itu di ketentuan bahwa tidak boleh berkaitan dengan badan publik, gitu kan? Tapi saya kaget juga. Ini memperlihatkan kredibilitas pemimpin, ya kan? Mohon maaf nih ahli. Saya mau tanya juga, apa yang menurut ahli esensi-esensinya harus diperhatikan ketika itu dikatakan informasinya dikecualikan? Karena bisa saja di satu sisi badan publik juga mengatakan informasi dikecualikan, tetapi mungkin di secara ketentuan itu beririsan, tidak jelas masuk kemana. Itu menurut ahli bagaimana? Bagaimana Bu? Mungkin bisa diulang? Apa esensi yang harus dipenuhi? Saya ulang mungkin dengan bahasa ini. Informasi yang dikecualikan untuk, karena ahli kan pernah menjadi komisi itu. Boleh jadi ini ketika uji konsekuensi nggak sesuai gitu. Itu apa yang harus diperhatikan? Yang harus diperhatikan tentunya ketika melakukan uji konsekuensi adalah rujukan daripada badan publik untuk melakukan uji konsekuensi itu. Ya kan seperti tadi saya pernah sampaikan bahwa untuk badan publik itu kan dia harus menyiapkan daftar informasi publik yang tersedia oleh PPD. Dan kemudian tentunya ada hal lain selain daftar informasi itu, tentunya ada informasi-informasi publik yang dikecualikan. Di mana kemudian informasi publik untuk dinyatakan dikecualikan itu harus melalui uji konsekuensi. Kan begitu? Oleh badan publik tersebut, oleh PPD melakukan uji konsekuensinya. Sehingga kemudian dinyatakan bahwa informasi tersebut adalah informasi yang dikecualikan. Saya pikir di situ. Ya, waktu saudara ahli katakan bisa bercerita nggak keahlian pada saat melihat hasil uji konsekuensi ini bisa dipenuhi atau tidak
Atau ini bisa, waktu sengketa ini bisa diterima atau tidak, apa yang menjadi dasarnya? Dasarnya adalah pertama adalah dasar kepentingan publiknya, yaitu apakah ketika informasi yang kita nyatakan dikecualikan itu mempunyai manfaat buat publik atau tidak, lebih besar untuk kepentingan publik atau tidak. Yang kemudian yang keduanya, rujukannya undang-undang mana yang menyatakan bahwa kemudian informasi tersebut terkategori untuk menjadi informasi yang dikecualikan. Kalau misalnya informasi itu tidak ada dijelaskan di salah satu undang-undang, itu tapi dari sisi kepatutan, itu tadi kaitannya akan lebih banyak mudaratnya ketika itu dibuka. Itu bagaimana saat melihatnya sebagai waktu? Sebagai badan publik punya kewenangan untuk menetapkan itu, karena dia punya unsur kewenangan, istilahnya kewenangan subjektif dia. Kewenangan subjektif untuk menilai, oh informasi ini ternyata kalau dibuka akan menimbulkan persoalan di masyarakat. Maka kemudian kewenangan melalui kewenangan subjektifnya, badan publik menyatakan ini ada informasi yang dikecualikan. Tetapi ketika pemohon informasi publik tidak puas dengan keputusan atau dengan ini, ya kemudian pasti akan menanyakan dasarnya apa. Karena tadi Ibu sampaikan bahwa ini kan berdasarkan kepatutan, kebetulan berlarinya ke saya subjektif, kaitan dengan pernyataan tadi subjektif, boleh jadi mungkin nggak satu jenis informasi, katakanlah satu permohonan itu bisa diperlakukan beda, mungkin nggak? Sangat mungkin bisa diperlakukan beda kan, misalkan dia mengajukan sekian puluh ya mungkin informasi publik, informasinya sama jenis informasinya, tetapi ketika badan publiknya berbeda, pemohonnya berbeda, mungkin nggak itu diberlakukan berbeda? Misalnya satu ini dikecualikan, tapi untuk badan publik yang lain ternyata terbuka gitu, mungkin apa? Bisa berbeda, karena tadi saya bilang ada kewenangan subjektif daripada badan publik. Apakah itu melanggar undang-undang atau regulasi Pak, ketika subjektivitas dibuat landasan untuk penetapan itu diterima, dikecualikan atau tidak? Jadi makanya kemudian ketika melakukan uji konsekuensi, apakah badan publik tersebut kemudian merujuk pada peraturan perundang-undangan? Kalau tadi Ibu bertanya kan, apabila dia tidak mengaitkan dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Itu satu tadi pertanyaan saya. Maka kemudian di situ yang tentunya berlaku adalah pendapat. Ya pendapat daripada badan publik tersebut, yang kemudian yang bagi bahasa saya adalah kewenangan subjektif untuk menyatakan informasi tersebut sebagai artinya masih bisa dipertimbangkan. Masih bisa dipertimbangkan. Sepanjang itu melihat dari hal yang lebih besar. Baik, cukup Ketua. Ya. Ini memang soal integritas ini saya concern sekali ya, meskipun di kami belum ada perbincangan, tapi saya tidak bisa menahan kalau melihat profil saudara saksi gitu ya. Ini harus saya sampaikan. Saudara ahli, habis jago semua gitu, jadi saya bingung nih saksi ahli. Jadi gini, Bapak, ini saya terus terang saya baru baca profil Bapak, ini baru ya, saya nggak kenal beliau ya. Tapi saya kaget lihat profilnya. Bapak saya belum pernah kenal Bapak senior saya dulu di KI Jakarta setelah periode Bapak, tapi saya baru ketemu Bapak sekarang. Bapak jadi komisioner itu kan menandatangani fakta integritas. Iya kan? Terus Bapak saya lihat di time series-nya itu, ya tadi jadi deklarator tim Pak Jokowi. Saya nggak baca Jokowi karena saya terbiasa sebut nama pakai Pak ya Pak. Jadi deklarator pada saat jadi komisioner. Komisioner itu pasti ada program memonitoring dan mengevaluasi badan publik yang ada di lingkungan DKI. Termasuk gubernur pada saat itu. Gubernur pada saat itu Pak Jokowi. Iya. Iya kan? Terus Bapak tiba-tiba jadi deklarator dukungan politik. Iya kan? Terus Bapak sekarang menggugat soal ijazah. Ijazahnya waktu itu. Saya nggak menggugat tuh. Ya maksud saya gini, Bapak terlalu membingungkan sebagai seorang saksi, sebagai seorang ahli, bicaranya seperti pihak. Oh gitu. Saya mau bilang begitu ya, tapi saya beneran slip of tongue gitu. Jadi gini, Bapak kan memonef gubernur, ada OPD yang Bapak monef.
ada badan publik termasuk diantaranya KPU DKI Ya. yang setali nih, satu renteng sama UGM di registernya Ibu Leoni DKK ya. Ini terus terang jadi membingungkan gitu Pak. Bapak waktu itu terlibat dalam satu proses politik praktis, posisinya sebagai komisioner, ya, itu nggak bisa di-split tuh Pak. Bapak waktu itu ketua lagi, ya. Yang waktu itu Bapak dukung salah satu pimpinan badan publik di lingkungan yang Bapak monitor. Jadi sebelum saya bicara sama ibu-ibu terhormat majelis, Bu Ketua, Bu Anggota Majelis, saya izin menyampaikan ini secara terbuka karena ini fakta persidangan. Saya tidak bisa menerima persaksian Bapak sebagai ahli, gitu. Baik. Tapi dengan segala hormat saya kepada Bapak, ya senior yang sudah sangat berjasa di Komisi Informasi, tapi di persidangan ini nggak bisa. Mungkin di persidangan lain saya ini ya. Dan ibu bapak ini juga mengikuti saya di persidangan-persidangan sebelumnya, tahu gimana saya ya. Saya nggak ada urusan apa-apa. Jadi saya susah gitu. Kalau nggak ngomong begitu saya susah. Tapi bapak dengan segala keahlian bapak, mungkin di persidangan lain, di register akun lain, oke. Saya juga menghormati pandangan-pandangan bapak, termasuk yang terakhir, meskipun yang terakhir ada perspektif lain, Perki 13 ya. Perki 113, bapak waktu itu belum muncul perkinya. Belum. Iya, jadi nanti mungkin ada Ibu Ketua. Cuma saya menggunakan kesempatan dan hak saya sebagai majelis, sebelum ada perbincangan, saya nggak mau pandangan Bapak masuk ke pertimbangan putusan kami. Ini dengan segala integritas yang saya punya. Terima kasih. Ya, ada lagi dari saya cukup kali ya. Cukup ya. Kita masih ada 4 sidang lagi kami nih. Ya, jadi Baik, terima kasih Bu Ketua. ya tidak berlarut-larut ya. Saya mesti tarik nafas dulu soalnya. Iya. Nggak apa. Ada 2 orang kok di situ. Ya, jadi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Yulianto sudah berkenan hadir untuk memberikan kesaksiannya sebagai ahli pada persidangan hari ini. Saya persilakan untuk kembali ke tempat. Ini KTP-nya saya kembalikan Pak ya.